Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah dan keistimewaan Syekhona Khalil Bangkalan sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat Indonesia maupun penjajah. Syekh Khalil dididik ilmu agama secara ketat sejak masih muda oleh ayahnya Kiai Haji Abdul Latif dengan harapan kelak anaknya bisa menjadi pemimpin umat. Maka tidak heran karena hausnya akan ilmu, Syekh Khalil di masa muda sudah hafal Nazm Alfiah Ibnu Malik, hafal Al-Quran 30 juz dan qiraah sab'ah. Beliau juga terkenal sebagai ahli ilmu nahwu dan fikih. Masa mudanya juga beliau gunakan untuk nyantri ke berbagai ulama di tanah Jawa dan Makkah Al-Mukarramah. Semasa nyantri, Syekh Khalil juga ahli tirakat atau riyadhah, prihatin dan gemar berpuasa. Bahkan tak tanggung-tanggung, untuk biaya nyantri beliau rela menjadi buruh dan sering makan kulit semangka. Karena kealiman kedalaman ilmu, ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan gemar tirakat atau riyadhah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali karomah dan keistimewaan kepada Syekhona Khalil, serta menjadikan beliau ulama karismatik yang sakti dan terkenal hingga saat ini. Berikut adalah 12 karomah luar biasa Syekh Khalil Bangkalan. Lalu seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, terbang ke Mekah secepat kilat. Suatu sore di pantai Bangkalan, Kiai Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin tengah berbincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, dan tidak terasa matahari hampir tenggelam. Sedangkan Kiai Khalil dan sahabatnya tersebut belum sholat asar. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin. "Astaghfirullah." Kiai Khalil menyadari kekhilafannya. Kiai Syamsul berkata bahwa saat itu waktu sudah hampir habis dan tidak mungkin bisa melakukan sholat asar secara sempurna. Kiai Khalil memohon agar Kiai Syamsul mencari krocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Kiai Syamsul heran, untuk apa krocok itu? Bertanyalah beliau kepadanya. Kiai Khalil hanya menjawab dengan tersenyum sembari berkata, "Ya, kita pakai ini untuk pergi ke Mekah." Setelah mendapat krocok, Kiai Khalil naik ke atasnya dan diikuti oleh Kiai Syamsul. Beberapa saat Kiai Khalil menatap ke arah barat, dan tiba-tiba krocok yang dinaikinya melesat dengan cepat dan sulit diikuti pandangan mata. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil air wudhu, dua kiai besar itu segera menuju shaf pertama berjamaah di Masjidil Haram. Yang kedua, menyelamatkan perahu tenggelam. Karomah lain dari Kiai Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian beliau masuk rumah ganti baju. Beberapa minggu kemudian keanehan itu terjawab. Pasalnya ada seorang nelayan sowan ke Kiai Khalil. Dia menyampaikan terima kasihnya karena saat perahunya pecah di tengah laut ditolong oleh Syekhona Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka takbir. Ternyata saat memberi pengajian, Kiai Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah tersebut. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai ke laut dan membantu si nelayan itu. Yang ketiga, pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di Bangkalan mengeluh karena timunnya sering dicuri. Akhirnya para petani bermusyawarah dan sowan ke Mbah Khalil. Sampainya di rumah Mbah Khalil, salah satu petani menceritakan kejadian timun dicuri dan meminta Kiai Khalil untuk mencarikan solusi penangkalnya. Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat koma zaidun, salah satu contoh pelajaran nahwu yang artinya Zaid berdiri. Lalu serta-merta Mbah Khalil berbicara sambil menunjuk lafal koma zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma zaitun, ya koma zaitun ini saja sebagai penangkalnya," seru Kiai Khalil. Para petani pun lantas sedikit ragu dan bingung. Keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton banyak warga. Andaikan zaman sekarang, mungkin maling itu akan difoto dan diupload di Facebook ya. Akhirnya setelah para maling ini disembuhkan Mbah Khalil, mereka bertaubat dan berjanji tidak mencuri lagi. Yang keempat, pengemis ingusan membawa anjing. Suatu hari saat Syekh Khalil sedang menemui tamunya sembari meminum kopi, ketika sedang asyik mengobrol itu, tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan.
Tanpa salam, tanpa bicara, dan tanpa izin, tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang ini. Syekh Khalil pun tampak merubah posisi duduk, kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamunya bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Selepas gelandangan itu pergi, Mbah Khalil membuka suara. Siapa yang mau minum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. Baiklah, kalau begitu, biar saya saja yang menghabiskannya, kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran. Belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi. Tahukah sampean semua siapa tamu tadi? Dia adalah Nabi Khidir. Beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkannya perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya para waliullah di tanah Jawa. Kontan kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu. Bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya sekedar untuk ngalah berkah dari kesalihan Nabi Khidir alaihissalam. Mbah Khalil pun terkekeh dengan tingkah para tamunya ini. Ya, kebanyakan kita hanya melihat kulitnya saja tanpa bisa melihat hati, karena mata kita sudah tertutup oleh gemerlap dunia. Yang kelima, mengubah arah kiblat masjid. Suatu ketika Kiai Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, yakni Kiai Muntoha. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai seorang alim, Kiai Muntoha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantunya masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kiai Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantunya. Kemudian Kiai Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntoha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntoha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kiai Khalil. Yang keenam, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil untuk berobat. Ia dibawa dan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil, tiba-tiba muncullah Mbah Khalil dari dalam rumah dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit, karena Mbah Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Yang ketujuh, Kiai Khalil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Khalil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Kiai Khalil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, dan tangguh. Ia tak segan-segan untuk memberi subuk mengisi kekuatan batin tenaga dalam kepada para pejuang. Kiai Khalil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Kiai Khalil malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makan kepada Kiai Khalil. Bahkan banyak yang meminta untuk ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Khalil untuk dibebaskan saja. Yang kedelapan, semalam menghafal nazum kitab Al-Ngimriti, Asyimuni, dan Alfiyah Ibnu Malik. Ketika Kiai Khalil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna, namanya Abu Darin. Khalil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Namun apa daya, sampainya Khalil muda di desa Wilungan, Pasuruan, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Khalil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut.
Pada hari berikutnya, Khalil bertakziah ke makam Kiai Abu Darin dan membaca Al-Quran hingga 40 hari. Dan pada hari ke-41, ketika Khalil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatannya itu, almarhum mengatakan kepada Khalil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Khalil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Al-Imriti, Asyimuni, dan Alfiyah, kitab utama pesantren itu. Yang ke-9, mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Basul Masail di Makkah. Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Sebuah masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan, karena terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusinya. Kiai Khalil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Kiai Khalil meminta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan ke depan oleh pemimpin diskusi untuk menjelaskannya. Saudara-saudara sekalian, ketidaksepahaman dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan karena kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Kiai Khalil. Kepiting itu seperti ini, ucap Kiai Khalil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan itu seperti ini, lanjut beliau, seakan beliau baru saja mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya, dari mana Kiai Khalil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Kiai Khalil disegani para ulama Masjidil Haram. Yang ke-10, melihat berkah di kepala Kiai Imam Masjid. Kiai Khalil muda dan bersatu sebagai santri, beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Kiai Khalil muda tertawa sangat keras sehingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai ditegur oleh teman-temannya tidak boleh tertawa, ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja terpingkal-pingkal. Dugaan teman-temannya tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Khalil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Kiai Khalil muda menjawab, "Saya melihat berkat makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi," sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Yang ke-11, kisah ketinggalan kapal laut. Saat musim haji, ketika sebuah penumpang calon haji naik ke kapal, tiba-tiba salah satu penumpang wanita meminta pada suaminya untuk membelikan anggur. Suaminya menelusuri ke seluruh wilayah pelabuhan, namun tidak menjumpai penjual buah. Kemudian mencoba menelusuri ke pasar agak jauh dari pelabuhan. Alhamdulillah, akhirnya anggur didapatkan juga. Bergegaslah kembali ke pelabuhan. Namun betapa terkejutnya, kapal sudah berangkat dan jauh dari dermaga. Ia berteriak keras mungkin memanggil awak kapal, namun tak membuahkan hasil. Ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai. Datanglah laki-laki menghampirinya dan memberikan nasihat agar mendatangi Mbah Khalil. Ia bertanya-tanya, "Siapa Mbah Khalil? Lalu bisa menolong saya saat ini?" Lelaki ini yakin bahwa Mbah Khalil insya Allah bisa menolongmu. Lalu suami yang malang itu sowan dan menceritakan kejadian dari awal hingga datang ke Mbah Khalil. Dengan dada yang datar, Mbah Khalil menjawab, "Ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan." Suami malang itu pun kembali dengan tangan hampa. Saat sampai di pelabuhan, bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi. Dan suami menjelaskan dengan nada putus asa bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan. Namun laki tadi mengulang perkataannya untuk kembali ke Mbah Khalil. Tanpa putus asa, suami kembali lagi ke Mbah Khalil. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Khalil berucap, "Baiklah kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali saya bantu sampeyan." Lalu Mbah Khalil memberi syarat tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi kepada orang lain termasuk istrinya, kecuali Mbah Khalil sudah meninggal. Suami menyanggupi syarat tersebut. Lantas Mbah Khalil memerintahkan untuk memegang buah anggur dan memejamkan mata. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia sudah berada di dalam kapal. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak percayai apa yang dialaminya. Dikucek-kucek matanya, dicubit lengannya. Benar-benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di kapal. Segera ia temui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi. Yang ke-12, melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Khalil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan.
sementara si calon santri di tengah alas roban batang Pekalongan. Menurut cerita, si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek Cirebon bersama 5 orang temannya menuju Madura untuk berguru kepada Kiai Kholil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa, kecuali beberapa lembar sarung, baju dan celana untuk tidur, golok serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota Batang Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya, apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya, lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalalah mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hadik orang itu. Amin yang paling berani di antara mereka menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Dengan kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Mbah Kholil, jawab Amin. Tersentaklah laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri ke sama Kiai Kholil? Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata laki-laki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan, tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Mau seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka melaksanakan sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana? Tanya para calon santri itu. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada onderneming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya karena berani mengganggu para calon santri Kiai Kholil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Kholil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Kholil, mereka telah memperoleh karomah dari pemimpin pesantren tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah 12 kisah karomah dan keistimewaan Syekh Kholil Bangkalan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah SWT. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini ya, agar channel ini semakin eksis dalam mendakwahkan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.